Mari kita membaca Yohanes pasal 13. Kita mulai dari ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 13 ayat ke-21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Atau setelah Yesus mengatakan ini, dia sangat sedih. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya itu. Seorang di antara mereka, murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberikan isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya itu. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, semua membaca, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, yaitu perayaan hari Paskah, atau memberi apa-apa kepadanya orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sampai di sini pembacaan kitab suci. Saudara masih ingat yang lalu kita telah merenungkan bahwa Yesus cuci kaki murid-muridnya. Dengan tangan yang menciptakan langit dan bumi, sekarang menjadi tangan yang menjadi seolah-olah seorang budak, seorang pelayan yang melayani atasannya. Seorang majikan keluarkan kaki, seorang budak mencuci kakinya. Tapi sekarang seorang Tuhan menjongkokkan diri mencuci kaki-kaki muridnya, termasuk yang akan mengkhianati dia. Saya tidak pernah mengerti kenapa ya. Kenapa hal menjadi begini. Saudara bisa membayangkan kalau seorang pendeta mencuci kaki dari para pembantu. Saudara bisa membayangkan orang yang kaya raya mau jongkok di bawah mencuci kaki musuhnya. What is that? Saya tidak ngerti. Tapi ini terjadi. Ini fakta. Itu sebab siapapun yang melayani Tuhan, kalau menjadi sombong, tidak layak mengikut Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus duduk jongkok, mengikat pinggangnya, ambil air sendiri, datang mencuci kaki muridnya satu persatu. Ini membuktikan bahwa di dalam kerajaan Allah, bukan karena kedudukan engkau tinggi, bukan karena engkau guru, bukan karena engkau menjadi tuan, maka engkau boleh membanggakan diri. No one supposed to boast for himself. No one supposed to be arrogant. Kita tidak boleh arogan, kita tidak boleh sombong. Kita sama-sama menjadi pelayan. Saya melayani 25 tahun di saat di Malang. Semua orang tahu sikap saya kepada rektor dan sikap saya kepada tukang becak sama. Waktu di dalam sekolahan saya baik-baik kepada orang. 25 tahun tidak pernah cekcok satu kali sama dosen yang lain. Tidak pernah pakai kalimat yang tidak benar. Tidak pernah pinjam mobil sekolah satu hari. Tidak pernah lakukan hal yang tidak beres. Dan tidak pernah marah-marah sama murid kecuali satu kali. Murid itu dikirim untuk praktek. Di dalam masa praktek 1 bulan. Berzina 2 kali sama seorang anak muda di dalam gereja. Saya marah luar biasa. Saya mengatakan, apa yang kau kerjakan di sini? Kau tahu siapa engkau? Waktu saya marah, seluruh dengar. Seluruh kampus dengar. Orang yang berada di perpustakaan dekat tempat saya tinggal. Semua kaget.
Tak pernah kita dengar Stephen Tong bersuara begitu keras kecuali khotbah. Kalau saya khotbah suara keras, kalau bicara sama siapapun saya lembut. Siapa pernah dengar saya ngomong sama kamu? Kenapa? Tidak pernah kan? Saya bukan orang seperti itu. I never quarrel. I do not want to quarrel with my co-workers, my student, or my colleagues. Saudara-saudara, setelah hari itu, orang itu malu sekali. Hari kedua dia tinggalkan gereja, tinggalkan sekolah. Tak pernah kembali lagi. Itu satu kalinya saya marah dengan suara yang keras. Semua orang tahu kalau saya di dalam baik-baik sama semua orang. Begitu keluar pintu daripada seminar itu, saya sama tukang becak sopannya luar biasa. Waktu saya meninggalkan saat setelah mengajar 25 tahun, yang paling kangen saya itu tukang becak yang selalu nongkrong di depan. Kalau saya kembali, semua turun dari tempat duduknya seperti menerima kawan yang akrab. Saudara-saudara, why? Because we are same human being. Our co-workers, our servants, they are all created after the image and the likeness of God. Mari kita belajar untuk mengasihi, menghormati orang yang statusnya rendah di masyarakat. Karena mereka mempunyai gengsi kehormatan sebagai manusia, tapi tidak mempunyai gengsi status ekonomi. Kalau itu dikoyak-koyak, dikupas dia punya muka, mereka akan menjadi seperti binatang, berani, jahat dan sebagainya. Tapi kalau mereka dihormati, engkau akan menerima senyuman yang lebih indah daripada senyuman raja. Engkau akan menerima sukacita seperti malaikat menghadapi kita. Itu EQ. Sebagai orang Kristen. Yesus Kristus di dunia tidak menegur, tidak marah-marah, dan dia paling banyak pernah mengatakan, setan nyala engkau daripadaku, karena engkau tidak mengetahui kehendak Bapakku. Kepada Petrus, saudara, dia satu kali bilang, beritahu kepada serigala itu, Herodes, karena dia adalah orang pura-pura. Tetapi Yesus Kristus begitu keras memarahi orang Farisi, orang ahli Taurat. Munafik, pura-pura, cilakalah engkau, karena dia membela kebenaran. Waktu Yesus tunduk lalu mencuci kaki, saudara tahu tidak, kaki adalah tempat yang paling bau di dalam seluruh badan kita. Dan kita tidak rasa bau karena hidung sama kaki jaraknya sangat jauh. Saudara-saudara, Yesus sekarang duduk di depan mereka, hidungnya berada di tempat kakinya. Langsung mencium bau kaki yang sangat-sangat bisa memuntahkan kita. Dan dia mencuci satu persatu. Sudah selesai, lalu dia duduk bersama. Dia mulai makan terakhir kali dengan murid-muridnya. Di tengah-tengah makan bersama, maka Yohanes yang paling dekat dengan Yesus duduk di sebelah kanan dan sandarkan dia. Ini sedikit cengeng atau sedikit terlalu manja. Tetapi Yesus paling sayang anak ini. Ini anak muda disayangi oleh Yesus sampai waktu dipaku di atas kayu salib, serahkan mamanya sendiri kepada dia. Padahal mama Yesus masih ada anak lain loh. Selain Yesus masih ada Yudas, masih ada Simeon, masih ada siapa? Yakobus. Tetapi kenapa Yesus serahkan mamanya sendiri kepada murid ini? Karena dia terlalu sayang sama dia. Ada tugas berat untuk Yohanes yang tidak mungkin dipikul oleh murid siapapun. Ini satu-satunya yang ditaruh pengharapan. Dan ternyata di Patmos mengenai rahasia dunia bagaimana kiamat hanya diberitahu kepada satu anak ini, Yohanes, yang dicintai oleh Yesus. Dan Yohanes juga tahu sendiri. Dia tidak anggap dia dimanja, lalu dia arogan. Dia begitu rendah hati. Dia setiap kali ikut Yesus dekat-dekat. Petrus ikut Yesus jauh-jauh. Yohanes mengikut Yesus dekat-dekat. Mari kita 1, 2, 3. Petrus mengikut Yesus dari jauh-jauh. Yohanes mengikut Yesus dari dekat-dekat. Mengapa? Karena dia sudah biasa. Dia begitu dekat dengan Yesus. Duduk juga di pinggir Yesus dan suka menaruh kepalanya di dalam pangkuan Yesus. Karena apa? Dia tidak mau satu kalimat dari mulut Yesus yang dia tidak terima. Dia tidak mau lolos satu kalimat. Itu sebab tidak heran
Demikian Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Dari tulisan siapa? Yohanes. Karena Dia mati bagi kita, maka kita tahu inilah kasih. Dari siapa? Dari Yohanes. Yesus berdoa kepada Bapa sepanjang pasal, ratusan kalimat yang tulis siapa? Yohanes. He never ignored, he never let one sentence go without entering his mind, his brain. Orang yang belajar tuntas seperti itu harus kita cari, kita temukan. Kita temukan anak muda yang begitu rindu, begitu setia, begitu teliti menerima semua pengajaran dari Yesus Kristus. Karena orang itu akan diberikan tugas yang berat oleh Tuhan. Dan kita tidak boleh hina. Kita tidak boleh mempersamakan semua pelajar dan yang lain-lain. Tuhan sedang menggarap orang-orang yang engkau lihat tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Tuhan sedang menggarapkan orang yang kelihatan tak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak berpotensi menjadi potensi. Tetapi mata yang bisa melihat who will be who in the days of the future, itu orang di mana? Saudara tahu manusia yang paling langka di dunia manusia apa? Tahu? Siapa jawab? Manusia paling langka manusia apa? Profesor? Presiden? Raja? Sekarang makin sedikit raja ya. Orang juga tak berani jadi raja. Diganyangnya susah. Orang paling sedikit di dunia. Evangelis. Saya evangelis. Yang disebut evangelis bukan yang bisa khotbah Yesus mati bagimu. Bukan itu. Yang mempunyai peperangan dengan rohani. Yang hatinya suci. Dan tidak mau bertakluk kepada segala kesulitan. Orang itu di mana? Generasi itu lewat cepat. Tapi siapa menggarap generasi yang sudah datang? Saya bersyukur kepada Tuhan. Setelah dia sudah tua, saya masih diberi kesempatan lebih 20 tahun meneruskan api dan obor penginjilan. Tapi siapa yang meneruskan lagi? Saudara-saudara, setelah Billy Graham tidak ada lagi. Coba kasih tahu sama saya, siapa di Amerika yang bisa meneruskan, yang mempunyai jiwa baik tapi belum menjadi besar? Itu Paul Washer. Lalu yang bisa khotbah bagus-bagus itu sebenarnya MacArthur. Nah, yang lain lagi itu beberapa orang reform. Tapi sesuai itu saya kasih tahu, tidak ada api seperti Billy Graham. Tidak ada keberanian berdobrak seperti evangelis yang besar. Dari mana kita bisa menemukan evangelis? Tidak ada. Sekolah teologi menghasilkan beratus-ratus, ribu-ribu yang dapat gelar tinggi. What for? What for? Saya saudara dengar kalimat di bawah. Academic is only becoming an enslavement of the conviction. Belajar tinggi, hebat, bergelar doktor, ini PhD, 2 PhD. Untuk menginjili tak kuat. Tak berani ngomong. Berkata orang berdosa kembali kepada Tuhan. Kalimat itu tak mungkin keluar dari satu mulut. Kecuali dia memang dipanggil jadi evangelis. Kita semua bisa pakai baju, bertopeng. Kita bisa pakai jubah doktor. Tapi tidak ada kekuatan melawan setan. Tidak ada kekuatan mengundang orang keluar dari berdosa. Tidak ada kekuatan membicarakan Kristus satu-satunya juru selamat. Itu sebab kalau saya menemukan ada orang itu, saya sayangnya setengah mati. Saya kasih tahu, ini setelah 2 tahun setengah, kalau sudah 60 kota saya keliling. Lalu pemuda-pemudi mendengar kesaksian. Satu konsep pertobatan yang sejati akan dibangun di Indonesia. Dan semua konsep yang salah akan dihancurkan. Baru ada satu generasi yang baru muncul yang merubah seluruh arus yang salah. Doakan ini. Saya bukan main-main. Jangan salah mengerti kira saya gila. Saya tidak. Saya betul-betul mengetahui what should I do dalam zaman ini. Dan semua yang saya lihat terlalu dini. Orang lain tidak bisa ikut. Saya harus menggarap hari depan. Karena ini tidak ada orang bisa lihat. Nah saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk hari depan, bukan untuk yang lewat. Yang lewat sudah lewat, yang datang belum datang. Yang lewat sudah pasti, yang datang mati belum pasti. Siapa yang mempunyai kepastian melihat hari depan dan dia mempersiapkan orang yang penting, orang kunci untuk hari depan, orang itu yang menentukan sejarah. Dan orang semacam itu paling banyak disalah mengerti. Sampai dia mati baru orang sadar. Demikian nabi-nabi satu-satu dianiaya. Setelah mati baru dibikin betul kuburannya.
Mereka berpikir, oh begitu. Dulu dia lihat, saya tidak lihat. Karena dia nabi. Nabi is the spokesman of God. He represent God. He sees something so advanced ahead of his time. And so many people cannot follow them. Mereka hanya bisa salah ngerti sampai sudah tepat hari itu sudah tiba. Mengetahui zaman sudah lewat. Saudara-saudara, saya sekali lagi tanya. Setelah Andrew G, setelah John Zong, kenapa sisa saya? Setelah saya, siapa? Yang lulusan dari STT banyak. Luluskan sekolah teologi banyak sekali. Tapi siapa yang bisa berkhotbah sebagai evangelis yang berkuasa dan berani mendobrak sarang daripada setan? Tidak ada. Setelah Billy Graham mati, tidak ada. Orang yang berkhotbah pakai cara-cara variasi, cara-cara permainan supaya kumpulkan banyak orang. Suruh penyanyi daripada itu TV yang goyang-goyang supaya banyak pemuda mau datang. Baru khotbah. Itu bukan evangelis yang sejati. Evangelis yang sejati langsung berani menghantam dosa. Langsung suruh orang bertobat. Langsung minta manusia kembali kepada Tuhan. Orang-orang itu di mana? Kasih tahu saya. Di Indonesia siapa? Pendeta siapa yang mempunyai the great spirit and the dynamic force of the evangelist? Kasih tahu saya di mana? Sekolah teologi lagi kerja apa? Lagi cetak hamba Tuhan, cetak model yang pakai jas, khotbah gini, yang homiletingnya bagus, tetapi kuasa menghancurkan setan, kuasa membawa manusia keluar daripada belenggu iblis. Dan kuasa untuk membuat orang bertobat di mana? Maka saya menulis satu makalah waktu itu dengan air mata. Who is the true evangelicals? Traditional, conventional, doctrinal, theological? No! An evangelist. Evangelical in action. Kalau engkau sudah menjadi teolog besar tapi tak pernah menginjili orang lain. Saya setuju Yesus mati. Saya evangelical. That's only your cognitive. Your understanding, your reasoning power, but not your submission. Saya sampai hari ini kalau naik taksi mengabar Injil kepada yang setir taksi. Kalau saya pergi ke restoran, ada waktu saya ngomong 1-2 kalimat. Khususnya kalau saya sendiri pribadi, saya tidak boleh lupa mengabar Injil. Dan jiwa seperti itulah yang bikin engkau bisa menghadapi puluhan ribu orang tidak takut. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus berada di pinggir Yohanes dan ditilik khusus dilayani. Karena waktu Petrus segan, Petrus bilang, tanya siapa yang mau jual? Yesus dengan terharu mengatakan, malam ini ada satu orang di antara kamu yang akan menyerahkan saya. Petrus tidak mau tanya. John, ask him, who is that? Kenapa? Karena John lebih dekat dengan Yesus. Dan dia minta John menjadi pengantara. John yang tanya lalu kasih tahu sama kita. Semua orang mau rahasia. Kalau saya bilang hari ini saya kasih tahu terus terang. Di antara Singapura ada satu orang mau jual Stephen Tong 300.000. Siapa sih, kurang ajar ya? Siapa? Semua ingin tahu kan? Maka Petrus berkata kepada Yohanes, coba tanya dia. Siapa orang itu? Yohanes disuruh Petrus. Yohanes tanya, Tuhan siapa ya yang akan jual itu? Yesus bilang, paling kecil tidak usah tahu. Nanti tahu sendiri. Yesus tidak begitu. Yesus bilang sama John, saya kasih tahu. Kalau saya kasih roti, lalu taruh di dalam piringnya siapa, itulah orang yang mau jual saya. Jesus is ready to reveal even to the youngest one, the beloved one, so that he can know all the secret of the kingdom of God more than any others, even more than Peter, the chief or the leader among all the apostles. Meskipun Petrus itu adalah pemimpin. Petrus adalah pemimpin murid Yesus. Tapi Yesus suka memberikan kepada yang satu ini. Anak muda ini. Supaya dia tahu. Lalu Yesus menaruh. Sudah taruh roti di atas piringnya Yudas. Kalimat ini yang saya tadi suruh ibu baca. Saat itu Yudas langsung kerasukan setan. Dia kerasukan iblis. Saya mau tanya, bedanya orang sakit jiwa sama orang kerasukan itu apa? Sakit jiwa kacau, kerasukan juga kacau, sama? Jawab, sama dah? Kerasukan
lebih hebat, stadium 4. Yang sakit jiwa stadium 2. Begitu. No. You should know. Ada perbedaan secara batas yang memisahkan yang sakit jiwa sama yang kerasukan setan. Orang sakit jiwa karena disorder of his life, his thinking, disharmonize in between his idea and his actual life. Itu bisa sakit jiwa. Tapi orang kerasukan setan itu ada batasnya. Batasnya itu 3 ciri khas. Kalau mau tulis. Pertama, the blur mind. Pikiran yang sudah menjadi kacau. Second, the boiling emotion. Emosi yang sudah meluap. Dan ketiga, the passive will. Kemauan yang sudah pasif. Kalau pikiran rasionya sudah menjadi bureng. Sudah tidak menjadi clear. Sudah blur mind. Ditambah dengan boiling emotion. Ditambah dengan passive valuation. Setan masuk. Nah, ini adalah satu ciri khas. Bagaimana tahu orang ini dirasuk setan? Yang dirasuk setan sudah tidak mungkin mempunyai lagi kemauan aktif daripada pribadi seorang. As a person, sebagai satu pribadi, sebagai satu oknum, engkau harus mempunyai autonomous free will in your mind. Tapi pada waktu your will sudah pasif, lalu dipimpin oleh roh yang lain, at that time you are not acting as you yourself as the actor. You are not doing everything according to your given will. You are submitting yourself under another person, and that person is supernatural, and that is called to be possessed by the evil spirit. Saudara-saudara, ini pelajaran yang penting malam ini. Alkitab tidak pernah mengatakan Peter was possessed by Holy Spirit. Pernah tak? Istilah possessed, dirasuk, tidak pernah dipergunakan oleh Roh Kudus. Saya heran orang, ini penuhan Roh Kudus. Gila itu. Saudara jangan percaya orang gila mengajar ajaran gila. Itu yang sudah aktif tidak ada lagi. Yang ada cuma pasif. Willnya tidak bekerja secara otonomus. It is not filled by Holy Spirit. Yang dipenuhi Roh Kudus masih aktif. Yang dirasuk setan pasif. Harus you menjadi orang Kristen bisa membedakan. Kalau tidak percuma ke gereja. Banyak orang makin ke gereja makin dibius. Makin ke gereja makin bodoh. Makin ke gereja makin kacau imannya. Seorang orang kaya yang sekarang sudah kembali. Dan dia orang baik. Ajaran baik. 20 tahun yang lalu dengar khotbah saya. Jangan kira makin rajin ikut persekutuan, engkau makin mengerti kitab suci. Saya kasih tahu kalimat yang sangat berbeda pendapat dengan kamu. Yang makin banyak ikut ke persekutuan, makin kacau imanmu. Dia sadar. Iya ya, gua ikut ini, ikut itu, ikut ini, ikut. Sudah dengar semua jadi kacau balau. Saya bilang pasti kacau balau. Karena yang ngajar sendiri kacau balau. Pasti you dikacau balau kan. Kenapa? Yang ngajar tidak ngerti. Yang ngajar sendiri hidup tak beres. Yang ngajar tidak belajar baik-baik. Bagaimana bikin engkau jernih? Bedanya engkau ke gereja reform. Engkau diatur kembali. Reorganize of your idea and your rational power. Berkuasa pikiran, ide, semua fungsi itu ditata kembali. Sudah ditata kembali. Oh begitu. Kalau begini saya tahu. What is this? What is that? What is the relationship between this and that? And what is the cooperation? And what is the integration? What is the opposition in between this and that and that and that and this and this? Orang yang ikut kebaktian saya dengar apa yang saya khotbahkan, tapi tidak ada perubahan. Sudah jangan kira saya senang banyak orang datang. Saya akan mengetahui apa manfaat yang kau terima. Apa perubahan yang terjadi pada dirimu. Kalau tidak ada, tidak usah ikut kebaktian saya. Tapi kalau engkau diatur kembali, akhirnya jelas pimpinan Tuhan. Akhirnya engkau mau abdi diri untuk mengkabarkan firman Tuhan. Nah orang yang sudah pernah diatur kembali baru berhak menjadi pengajar. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab kita lihat dengan jelas. Nah orang yang pikirannya sudah kabur, lalu kacau balau, emosinya meluap, lalu kemauannya pasif. Setan menunggu. This is the man I like to go into his. I do his heart.
I want to occupy him. I want to possess him. Setan tunggu siapa yang mempunyai ketiga syarat ini, langsung dia masuk. Yesus mengatakan, ini saya taruh di piring siapa? Orang itu akan menjual saya. Yang mau menjual Yesus itu siapa? Yudas. Yang mengetahui siapa yang mau jual Yesus, siapa? Cuma 2 orang. Yaitu Yesus sama Yudas. Yudas tahu tidak dia mau jual Yesus? Tahu tidak? Kalau dia tak tahu, siapa tahu? Ya kan? Yesus tahu dia mau jual. Dia tidak tahu, Yesus tahu. Karena orang yang kira sendiri pintar itu orang paling bodoh. So many young people think only you know. You do not know the people know already. From objective sight. They see what you are doing. Tapi yang tidak tahu. Yesus tahu Yudas mau jual dia. Dan Yudas yang paling tahu. Karena dia yang mau jual Yesus kok. Kalau dia tak tahu mana mungkin. Tetapi pada waktu dia tahu. Sudah dia tahu. Tapi dia tidak tahu. Bagaimana pengetahuan dia sudah kabur. Sudah kacau. Mau jual Yesus. Kenapa kacau? Karena dia tidak mengerti kenapa harus jual Yesus. Dia cuma mengerti lebih banyak baik duit. Lebih banyak duit. Lebih baik banyak duit. Kalau mau menjadi banyak duit. Yesus dijual pun tak apa-apa. Jadi pikiran dia sudah tidak teratur. Dia menjadi blur mind. Blur idea. You cannot estimate. Cannot calculate. Cannot think. Very healthy mind. Tidak bisa lagi. Karena orang yang sudah pentingkan uang lebih dari segala sesuatu. Pasti kacau balau. Saya pernah khotbah sudah 4 kali di gereja pusat. 3 hal bikin engkau kerja apapun salah. You do everything wrong. Simply because 3 factors. Pertama, engkau bekerja hanya untuk uang. Kedua, engkau bekerja untuk diri. Ketiga, engkau bekerja untuk menyenangkan orang lain. If you are doing everything only for you yourself, I'm sure you do everything wrong. If you are doing everything to please others, you will do everything wrong. Saudara-saudara, bekerja untuk diri, bekerja hanya untuk untung, bekerja untuk menyenangkan orang. Ini ada 3 racun yang bikin kita punya pikiran jadi blur. Kalau sudah senang uang, tidak lihat orangnya. Kalau lihat itu ada uang bisa diambil, dia tidak lihat itu di sebelah itu polisi. Dia tidak bisa lihat. Karena matanya cuma di dalam selective perception. Money, profit. Dan dia tidak lihat hukum di mana. Tidak lihat kewajiban di mana. Tidak lihat bahaya di sana. Every time you do all things only for profit, you should do everything wrongly. Every time you do everything for yourself, you do everything finally wrongly. You do everything to please others. You cannot escape of doing everything wrongly. Kalau anak muda dengar ya 3 hal ini dihindarkan. I do everything for our God. I think everything according to the truth. I do everything to glorify God. You will do everything rightly. Saudara-saudara, ini 3 berbeda sekali. Untuk kebenaran, untuk kemuliaan Tuhan, untuk profit orang lain. Maka kita akan kerjakan banyak hal yang mengkorbankan diri. Tetapi korban diri itu senang. Tadi pagi seorang majelis datang kepada saya. Pak Tong, saya baru pulang dari KKR regional. Aduh capek tidak ada karuan. Saya bilang senang tidak? Senangnya juga tidak karuan. Capek tidak karu-karuan. Tambah dengan senang tidak karu-karuan. Akhirnya tidurnya enak tidak karu-karuan. Ayo ikut saya. 1, 2, 3. Capeknya tidak karu-karuan. Dengan senangnya tidak karu-karuan. Akhirnya tidurnya enak tidak karu-karuan. Setelah dia pulang dapat apa? Get nothing. I pay my ticket. Ya, aku tidur di kasur yang keras. Tidak masuk hotel. Nah kalau pendeta saya tidurnya begitu sederhana. Kenapa saya mesti tidur di hotel? Kalau semua pergi KKR regional. Semua tidurnya sederhana. Engkau sendiri di hotel. Siksa. Kembuk gini. Hati nurani menegur. Betul gak? Saudara-saudara. Itulah sebab saya pendeta yang tidak takut capek. Bikin yang ikut saya tidak berani bilang capek. Meskipun sudah cap kau. Waktu engkau melihat Stephen Tong kerja begitu berat, you berani bilang capek? Semua yang ikut saya tak berani bilang capek. Karena dia baru umur 27. Gua umur 72 terbalik. Mana berani bilang capek? Karena apa? You look at Jesus. You look at his sacrifice. You look at his denial of himself. And you cannot say anything. I'm very tired. No? Kita bersyukur kepada Tuhan.
Mata jeli karena tidak diikat oleh materi. Mata jeli karena tidak diikat oleh uang. Mata jeli karena tidak diikat oleh diri. If you are doing everything for you yourself, self-centered life is a blind spirit life. Orang yang rohaninya buta karena hidup untuk diri sendiri. Tidak mungkin buta. Tapi Yudas buta. Yudas blur. Sudah blur karena cintanya uang, meluap emosinya. Meluap emosi, saya mau dapat uang. Yesus itu apa sih? Yesus tidak bisa dijual. 2000 tahun yang lalu Yesus dijual berapa? Berapa? 30.000 rupiah. 30 keping perak. 2000 tahun kemudian di auction lagi satu kali. Di dalam auction selalu makin lama makin mahal kan? Kristi. Wah, Gucci ini 1 juta. 2 tahun lagi 2,5 juta. 8 tahun lagi 3.700.000. 10 tahun lagi 5 juta. Every time auction increase the price. You tahu mahalnya satu barang yang di auction yang paling persentase paling besar itu siapa? Yaitu Yesus. Yesus dijual bukan oleh Kristi. Yesus dijual oleh Kristen yang namanya Yudas. Ikut Yesus kok. Ya, dia sudah menjadi rasul kok. Pasti orang Kristen. Yesus dijual oleh Kristen namanya Yudas 30 keping perak. Meluapnya emosi. I like money. I like the profit. I don't care who you are. I sell you. Jesus can be sold because he wants money. Love for the money. Boiling. Ketiga, setan bilang, "Loh, follow me." Okay lah, follow you. Give me your hand. Ditarik ke neraka. Mengapa murid Yesus harus gantung diri? Orang penting yang gantung diri, saya lihat tidak banyak. Tapi satu namanya Yudas. Kenapa Yudas gantung diri? Murid Yesus. Karena Tuhan mau mempermalukannya. Jangan main-main. Siapa dirasuk setan? Ini. Yudas setelah menerima roti itu, dia dirasuk iblis. Kenapa? Kalau saya waktu menerima roti itu, ini tandanya saya menjual Yesus. Oh Tuhan, tolong. Saya minta ampun, sekarang saya sadar. You sudah kasih tahu sama Yohanes, siapa menerima roti ini, dia yang akan menjual saya. Ternyata engkau reveal, ternyata engkau menyatakan kebenaran ini, expose saya begitu jahat. Dan setelah mendapat roti itu, dia tidak akan terima. Dia mengatakan, Tuhan, saya sekarang mengaku dosa. Dia tidak. Dia terima roti itu sambil menerima tawaran setan. You want to sell Jesus? 30 piece of silver, I give it to you, and you give your life to me. Saudara masih ingat satu cerita mana namanya Dr. Faust? Pernah dengar nggak? Faust telah menjadi musik yang dilakukan oleh orang seperti Gounod, oleh itu Damnation of Faust dari Berlioz, dan 4 komponis memakai cerita itu bikin musik. You give me your soul, I give you wealth. Mau uang, saya kasih. Tetapi jiwamu milik saya. Yesus sekarang berkata, yang terima roti ini akan jual aku. Yudas terima. Begitu terima, langsung setan rasuk dia. Dan sesuai itu Yesus mengatakan setelah itu 2 kalimat terakhir dalam hidupnya. Kalimat pertama, now go to do the things you want to do. Pergi kerjakan apa yang kau mau kerjakan segera. Hurry up. Go ahead. You go to do what you want to do. Kalimat ini mempunyai teologi yang penting sekali. Berarti Yudas menjual Yesus bukan rencana Allah. Banyak orang kira ini direncanakan Allah kan, supaya dia boleh jual Yesus. Kalau tidak ada Yudas jual Yesus, Yesus kan tidak laku. Kalau Yesus tidak laku, Injil kan tidak jadi. Kalau Injil tidak jadi, Tuhan tidak bisa menyelamatkan kita. Maka Tuhan pintar ya, panggil Yudas supaya diperalat menjual Yesus. Akhirnya Tuhan yang sukses, Yudas yang mati. Wrong. Ayat ini mempunyai arti teologi yang penting. Yesus berkata, pergilah, kerjakan yang kau ingin kerjakan, bukan yang direncanakan oleh Bapakku. Tidak. So Judas is doing something wrong because of his own will, his own plan, his own strategy, nothing to do with God's will. Tapi kenapa Tuhan panggil dia? Kenapa Tuhan pilih dia?
Tuhan pilih Yudas supaya membuktikan bahwa manusia meskipun ikut gereja lama, kalau tidak bertobat, tetap hatinya rusak. Kenapa Tuhan panggil Yudas? Tuhan panggil Yudas supaya orang sesudah itu mengetahui bahwa dikasih kesempatan pun tidak bisa merubah dia. Kenapa panggil Yudas? Supaya besok kalau ada guru atau pendeta dikhianati oleh muridnya, jangan terlalu sedih, karena Yesus pun demikian. Ini semua bijaksana Tuhan yang memberikan wahyu kepada orang di dunia ini. Saya melihat ayat ini, saya takut. After he received that piece of bread, he was possessed by Satan. Dia dirasuk oleh iblis. Lalu dia keluar apa? Continue his planning. Dia tidak tergerak, dia tidak disadar, dia tidak bertobat, dia tidak menangis, dia tidak menyesal. Dia meneruskan kejahatan dia. Mau pergi ambil uang, mau menjual Yesus. I continue my will, my planning, my strategy. I continue my evil thinking until the end. Saudara-saudara, dan Yesus membiarkan. Setelah ini ada satu kali lagi kalimat terakhir Yesus kepada dia. Waktu di Getsemani, dia mempeluk Yesus, cium dia. Yesus menyatakan satu kalimat. Are you selling your master by kissing him? Engkau menjual aku dengan cium akukah, Yudas? Sesudah kalimat itu, no more conversation, no more any speech from the mouth of Jesus to the betrayed Judas. Tidak ada lagi. Give up. Menyerah. Biarkan dia sampai binasa. Biar kita mendapat pengajaran dari Alkitab. Dan jangan dibiarkan oleh Tuhan. Bilang sama Tuhan, please Lord, intervene me. Interfere me. Stop my wild freedom. And give me obedient heart to return to you. Kalau engkau mau kembali, ada pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih untuk ajaran dan pengwahyuan yang begitu hebat yang Tuhan nyatakan di dalam kitab suci. Biar kami bukan menghina firman-Mu, tapi dengan segala rendah hati dan ketaatan kami akan menemukan, mencari dan memperoleh segala rahasia yang paling dalam dari firman-Mu. Sehingga firman yang kudus, kitab suci ini boleh menjadi pedoman bagi hidup kami masing-masing. Dengar doa kami. Terimalah kami. Robalah kami. Didiklah kami. Sempurnakanlah kami. Makin dekat kepadamu. Makin memancarkan peta teladan. Untuk manusia kenal Engkau juru selamat. Dan Tuhan yang sejati. Pelihara kami Tuhan. Untuk terus rendah hati mengikuti Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.
Amin.